sembari menunggu buka bersama di online maksudnya ini, kita bisa bertatap muka, bisa bermuajahah lewat virtual dengan dalam keadaan sehat walafiat. Kita pada sore hari ini akan mengkaji satu tema yang mungkin ini sebenarnya kemarin usulan dari koordinator sosial study club sosial keagamaan terkait dengan tema membumikan Al-Quran di tengah pandemi COVID-19 ini. Jadi sebenarnya berangkat dari beberapa statement atau kegiatan keagamaan yang mulai berubah ketika adanya virus ini. Jadi kegiatannya biasanya berjamaah di masjid sudah dialihkan di rumah masing-masing, sudah sifatnya individual. Jadi bagaimana di era yang modern ini dan juga di era pandemi ini bisa kita juga membumikan Al-Quran. Maksudnya membumikan Al-Quran ini bukan seperti mengubur Al-Quran, tidak mengubur Al-Quran, tapi juga bagaimana kita menerapkan nilai-nilai atau isi Al-Quran di tengah pandemi COVID-19 ini. Sebelumnya kami akan perkenalkan pemateri pada sore hari ini. Pertama, Kiai Haji Abdul Matud Nafis LCMI. Beliau penasihat UKPK dan beliau juga aktif di berbagai organisasi. Di kampus IAIN Jember, beliau mengajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Untuk materi yang kedua, Kiai Haji Ahmad Nur MA, beliau dulu di UKPK sempat menjabat sebagai koordinator keilmuan. Juga beliau sekarang aktif menulis dan juga menjadi ketua Lakpasdam NU Situbondo. Beliau juga alumni di UKPK. Baik, langsung saja untuk menyingkat waktu kepada Kiai Haji Ahmad Nur. Gus Madud dulu, saya kan notulen. Ya, sembari biasa wes Kiai. Jadi kalau di forum-forum KPK kan Gus Madud dulu. Jadi Gus Madud dulu lah untuk memulai pembicaraan. Kita kan orang NU, cangkolang kalau yang muda itu. Cangkolang. Monggo Gus Madud dulu, monggo Gus Madud terlebih dahulu. Dipersilahkan. Gitu ya. Gus Madud. Ya, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin amma ba'du. Saudara-saudari yang saya hormati, rekan-rekan kita yang saya hormati, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada sore ini kita bisa silaturahim dengan warga UKPK, terutama dengan senior kita yaitu Kiai Haji Ahmad Nur yang memberikan contoh konkret kepada kita bagaimana dia itu mengamalkan ilmu di masyarakat, baik itu dalam konteks mengamalkan pribadi atau mengajarkan pada orang lain, bahkan termasuk menjadi agent of change, jadi agen perubahan di daerahnya. Kemudian kedua kalinya rahmat dan salam semua dicurahkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rekan-rekan kita, sahabat-sahabati, terutama Kiai Ahmad Nur, sebenarnya ini saya hanya menjadi pendamping saja. Niatan saya untuk menyemangati untuk mengadakan kegiatan dilakukan oleh KPK. Sebenarnya pemberi utamanya ini adalah Kiai Haji Ahmad Nur yang adalah la yusaku baruhu katanya Arab, yang tidak tertandingi ini prestasi yang didapatkan oleh beliau. Cuman masuk kepada materi, saya mungkin tidak lama-lama karena waktunya sangat sempit. Kalau kita bicara membumikan Al-Quran ini, istilah ini sangat terkenal itu pada tahun 1994 yang diawali bukunya Profesor Dr. Quraish Shihab yang sangat monumental itu. Ya, ini pada waktu itu diterbitkan tuh sebanyak
12.500 eksemplar itu dalam satu bulan itu laku keras pada waktu itu tentang judul membumikan Kalau kita merunut ini ternyata isi daripada buku membumikan Al-Quran ini sebenarnya tidak begitu berbeda apa yang dikatakan oleh sahabat Abdullah bin Abbas dan juga sahabat sahabat Utsman bin Affan. Beliau berdua berkata bahwa kami tidak menambah pelajaran Al-Quran para Rasulullah sebelum kami hafal, faham, dan mengamalkan. Jadi, paham, hafal, dan mengamalkan. Itu kata beliau berdua. Maka kalau kita ditarik ke lapangan, apa sih yang dimaksud dengan membumikan Al-Quran? Bagaimana Al-Quran ini betul-betul menjadi hudan linnas. Seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 185 Allah berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Di mana Al-Quran itu sebagai way of life, sebagai pandangan hidup, baiklah konteks pribadi, konteks berkeluarga, konteks bermasyarakat, konteks berbangsa dan bernegara, bahkan berpolitik dan berekonomi, ini pun kita berpegang teguh kepada Al-Quran. Sehingga bagaimana kita tuh Al-Quran itu menjadi pandangan hidup. Nah, maka otomatis kita itu harus memahami isi daripada Al-Quran. Al-Quran paling tidak itu ada 5 yang disepakatin, ada 6 yang masih menjadi perbincangan. Yang pertama Al-Quran itu bicarakan tentang akidah, tentang tauhid. Yang kedua bicara tentang fikih, tentang bagaimana syariat. Kemudian yang ketiga bicara tentang akhlak, tentang etika. Kemudian yang keempat bicara tentang ghaibiyat, tentang hal-hal yang gaib. Kemudian kelima itu bicara tentang sedikit ilmu-ilmu pengetahuan atau ayat-ayat kauniyah. Nah, mungkin perbincangan kita ini lebih banyak bicara yang 1 sampai 3 yang kita diskusikan. Maka karena itu ulama-ulama terdahulu agar supaya Al-Quran menjadi sebagai pandangan hidup ini, maka didalami dalam konteks tauhid, melahirkanlah ilmu tauhid. Dalam konteks kita sebagai orang itu melahirkanlah yang disebut namanya akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang dipelopori oleh Imam Al-Akbar, yaitu Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Junaid Al-Baghdadi dan Imam Al-Mawardi. Kemudian dalam konteks fikih lahirlah 4 mazhab, mulai dari mazhab yang dikembangkan oleh Imam Abu Hanifah bin Nu'man, kemudian mazhab yang dikembangkan oleh Imam Malik bin Anas, kemudian mazhab yang dipimpin oleh Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, kemudian Imam Ahmad bin Hanbal, atau misalnya lebih mengenal itu mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i dan mazhab. Dalam konteks tasawuf kita ini untuk orang itu paling tidak dua imam besar, yaitu Imam Al-Ghazali dan Imam Abu Junaid Al-Baghdadi. Ini itu dalam konteks bagaimana kita berakidah sesuai dengan Al-Quran. Bagaimana kita tuh berfikir sesuai dengan Al-Quran. Bagaimana kita berakhlak sesuai dengan Al-Quran. Itu yang disebut namanya membumikan Al-Quran. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana membumikan Al-Quran ini? Paling tidak membumikan Al-Quran itu paling tidak ada 4 tahap ya. Tahap yang pertama itu dengan pendekatan budaya, akulturasi. Bukan sinkritisme, tapi akulturasi. Dan ini yang dilakukan oleh Wali Songo, dan itu terbukti berhasil dan tidak terjadi clash dengan kehidupan masyarakat karena Wali Songo itu membumikan Al-Quran, mempraktekkan Al-Quran itu dengan pendekatan akulturasi. Contoh sederhana yang mungkin menjadi perbincangan di kalangan non-NU tentang tradisi tahlil. Kalau kita mengkaji tradisi Hindu itu, kalau ada orang mati itu mesti kumpul-kumpul selama 7 hari. Mereka ikut bela sungkawa, ikut merasa duka, menemani tetangga-tetangga selama 7 hari 7 malam. Dan kemudian tetangga-tetangga datang mereka itu kepada keluarga yang meninggal itu. Apa yang terjadi oleh Sunan Bonang itu, tradisi 7 hari tidak dihilangkan, tapi diisi dengan tahlil. Itu namanya pendekatan akulturasi.
Kemudian tradisi di bulan Ramadan, mereka itu biasa saling memberi. Nah, bagaimana ajaran sedekah tadi, maka dibuatlah namanya tradisi maleman. Nah, itu bagaimana sedekah di bulan Ramadan, supaya kalau kita bersedekah pada malam Lailatul Qadar itu pahala dilipatkan lebih dari 1000 kali lipat, 1000 sama dengan lebih daripada 1000 bulan. Maka bagaimana itu membumikan dengan pendekatan budaya itu, lalu diadakan tradisi yang namanya maleman. Itu yang dilakukan oleh Wali Songo, terutama Sunan Bonang yang mempunyai. Itu yang pertama, dan ini terbukti berhasil. Dan ini yang dilakukan oleh NU, terutama kiai kita ini, Kiai Ahmad Nur ini. Bagaimana dia itu menyampaikan ajaran Islam di Situbondo khususnya, dan di Indonesia pada umumnya, bagaimana dia pendekatannya adalah akulturasi. Dia tidak bertentangan dengan tradisi masyarakat, tapi masuk ke tradisi masyarakat, kemudian diisi ajaran Islam yang berdasarkan Al-Quran dan hadis. Ini yang keterampilan menyampaikan akidah yang disebut namanya Islam rahmatan lil alamin, tidak clash dengan masyarakat sekitar. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana mengajarkan Islam itu, yang kedua itu melalui pendidikan. Dan ini yang terutama yang dilakukan oleh Sunan Ampel dan Sunan Giri. Ini yang, dan Kiai KNU, terutama juga Kiai Ahmad Nur ini melakukan contoh yang alumni. Dan juga Kiai besar saya tidak menafikan dari Kiai Hasyim dan seterusnya. Tapi contoh konfliknya bagaimana mereka itu melalui pendidikan. Pendidikan itu baik dengan artian itu pengajaran atau membiasakan. Jadi contoh di pondok pesantren, bagaimana diajarkan tentang sholat. Mulai dari hukum sholat, syarat rukun sholat. Tapi tidak hanya berhenti, bagaimana praktek. Dan kiainya menjadi model. Jadi ketika kiai mengajarkan jamaah, tidak hanya nyuruh, kiainya yang menjadi imam. Ketika kiai itu menyuruh itu tahlilan, nggak nyuruh, tapi kiai ini memimpin tahlilan. Baru nanti didelegasikan kepada kiai, kepada ustadz senior. Itu yang namanya pendidikan. Kemudian yang ketiga itu menggunakan seni. Bagaimana seni ini? Ya seperti yang dicontohkan oleh Sunan Kalijogo. Nah, bagaimana seni itu, dia itu ya dengan seni wayang, itu diganti dengan lakon Umar, lakon Muhammad, kemudian lakon Abu Dzar, sehingga mereka menyampaikan ajaran Islam itu dengan pendekatan seni, kemudian pendekatan dengan lagu-lagu seperti Tompo Ati Limo dan sebagainya. Nah, ini kemudian yang keempat ini yang mungkin agak berat, ini pendekatan politik. Pendekatan politik yang ini yang banyak crash. Kenapa pendekatan politik ini? Ketika politik itu dilakukan dengan politik yang santun, akan melahirkan undang-undang. Contoh sederhana, dengan NU mendirikan Partai Kebangkitan Bangsa, atau NU punya P3, dan juga Muhammadiyah itu mempunyai PAN, dan organisasi lain juga punya partai. Apa yang terjadi? Lahirlah undang-undang tentang Sisdiknas tahun 2003. Lahirlah PP nomor 55 yang paling terbaru yang digagas oleh NU. Itu apa? Yang digagas oleh PKB itu adalah undang-undang pondok pesantren. Nah, sehingga nanti apa? Maka Al-Quran itu secara konteks, yakni secara konten, isi daripada Al-Quran itu akan dilahirkan dalam bentuk undang-undang, dilahirkan dalam bentuk perda, bisa dalam bentuk PP, bisa dalam bentuk Juklan dan Juknis. Ini merupakan perjuangan-perjuangan yang dilakukan oleh umat Islam. Ini pada umum yang masa lalu. Tapi konteks sekarang mungkin tidak bisa lepas kita itu masuk ke dunia komunikasi ya, media. Nah, kita melihat bagaimana masifnya mereka menggunakan media, baik media cetak, koran, majalah, jurnal, atau media elektronik, TV dan sebagainya, atau media online, mulai dari web, blog, kemudian atau media sosial, mulai dari YouTube, WA, Instagram, Twitter, yang terkini ini kita dengan maksudnya yaitu dunia Zoom. Nah, bagaimana kita ini bisa ambil bagian dalam rangka membumikan Al-Quran ini sehingga menjadi sebagai pandangan hidup, menjadi way of life dalam konteks kehidupan sehari-hari Islam itu. Tapi yang terakhir saya tidak ingin memperpanjang itu, apa sih prospek dan tantangan membumikan Al-Quran ini untuk konteks Indonesia? Paling tidak yang pertama adalah populasi jumlah penduduk Indonesia ini
data yang saya browsing kemarin itu mencapai 263 juta. Kemudian dari 263 juta ini menurut data yang saya baca ini 87% itu beragama Islam. Berarti 226 juta ini beragama Islam. Ini prospek sekali untuk Al-Quran itu menjadi sebagai pegangan hidup. Karena orang Islam ini akan menjadikan Al-Quran itu sebagai hudan lilnas. Apalagi ketika disampai kepada tingkatan takwa. Hudan lil muttaqin. Itu akan menjadi mudah. Kemudian yang kedua, pada akhir ini animo masyarakat terhadap Islam itu sangat tinggi. Kita bisa dilihat pengajian-pengajian itu kalau dalam bentuk misalnya YouTube ini viewernya sangat tinggi. Lebih tinggi daripada viewernya lagu-lagu yang hit itu. Ada yang sampai 7 juta, ada 24 juta saya ngelihat. Padahal saya untuk lagu-lagu Indonesia tidak ada yang viewernya nyampe 5 juta, nggak ada. Tapi pengajian-pengajian itu sudah banyak. Satu judul itu sampai 5 juta. Artinya kan kemudian jumlah penceramah apalagi di Ramadan ini. Kiai Ahmad Nur juga termasuk orang yang memberikan ceramah online. Nah, ini prospek sekali gitu ya. Apalagi di lockdown ini, orang di rumahnya nggak bisa kemana-mana. Mereka sudah nonton film sudah jenuh, nonton nyanyian sudah jenuh. Lah mereka apa? Ya nonton ceramah-ceramah yang online dan lebih membahagiakan saya, lebih memberikan saya ini Kiai KNU ini semuanya turun tangan. Sampai semua pondok yang besar-besar sampai yang kecil-kecil itu juga rame-rame mengisi YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, subhanallah. Itu menunjukkan kegembiraan kita bahwa prospek sangat besar itu. Dan ternyata saya ngeliat itu viewernya banyak-banyak. Nah, itu menunjukkan bahwa kita menggembirakan. Kemudian yang ketiga itu banyak di kalangan pejabat, di kalangan politisi ini menurut saya itu sudah mulai mendekati agama. Buktinya apa? Mereka sudah mau membuat undang-undang yang diadopsi dari Al-Quran menurut saya. Walaupun mereka itu tidak akan menerima secara tekstual, tapi secara kontekstual tentang undang-undang pesantren, undang-undang tentang pendidikan keagamaan, tentang ekonomi syariah dan sebagainya. Itu menunjukkan itu prospek masa depan. Kemudian yang terakhir itu adalah tantangan. Di mana tantangannya? Yang pertama tantangan yang paling berat itu adalah sumber daya manusia itu sendiri. Pemahaman keagamaan Indonesia ini sangat sederhana yang banyak. Mungkin kalau yang sekelas kayak Ahmad Nur nggak ada ragu-ragu. Atau sahabat-sahabat UKPK nggak ada ragu-ragu. Tapi kita melihat tetangga kita nggak usah jauh-jauh. Pemahaman mereka tentang syahadat saja itu banyak bermasalah. Pemahaman kita tentang iman kepada qada dan qadar saja bermasalah. Saya bisa melihat bagaimana mereka menyikapi COVID-19. Itu berarti mereka itu sangat datar pemahaman mereka tentang qadariyah, jabariyah, kemudian ahli sunnah wal jamaah. Ada yang mereka qadariyah, semuanya pendekatan kesehatan. Sehingga uang dicuci. Di Lumajang itu uang dicuci. Mereka nggak berani megang uang. Saya bilang kalau nggak berani serahkan aja kepada yang berani aja. Kayak Ahmad Nur nerima itu. Untuk menerima titipan. Dan nggak usah dikembalikan. Tapi istri tidak dicuci istri ya. Tapi ada yang jabariyah. Wah, ini kan berikan penyakit itu Allah. Lalu mereka itu nggak peduli. Tapi kita sebagai orang NU yang akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu antara jabariyah dan qadariyah. Walil insani iradatun tahdu li iradatillah. Lil insani qadratun tahdu li qadratillah. Itu kita di situlah, gitulah. Maka itulah ini kemudian yang kedua beratnya itu sekarang ini pertarungan ideologi antara kelompok Islam dan kelompok liberal. Jadi liberal ini yang banyak menguasai media, yang mereka itu bodoh dengan dahsyatnya mereka dan didukung oleh biaya yang tinggi dan ilmuwan yang ahli. Ini pertarungan yang berat untuk pelaksanaan Islam. Kemudian yang ketiga ini kita masih banyaknya sekularisme dalam kehidupan masyarakat, terutama konteks berbangsa dan bernegara. Mereka melihat antara kehidupan keagamaan, ritual dan kehidupan sosial masih terpisah. Mungkin di masjid mereka baik, mereka rajin sholat, rajin berjamaah, rajin umrah. Tapi mereka itu begitu masuk kantor bisa tidak dia korupsi, kan kira-kira begitu. Begitu banyak orang biasa, mungkin dia rajin sholat, rajin sedekah, tapi kemudian berdagang dia ternyata ngurangi timbangan. Nah, dan sebagainya. Ini terjadi namanya sekularisme di mana kehidupan
agama dengan artian ritual dipisahkan dengan kehidupan agama dengan artian sosial. Itulah mungkin pengantar dari saya. Saya ingin mendengarkan nanti disampaikan oleh Ahmad Nur. Sebenarnya saya ingin mengaji pada sore ini, tapi saya ini karena orang NU itu ketika disuruh tidak boleh menolak, ya saya terima. Inilah mungkin pengantar dari saya untuk sore ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiknya, untuk menyingkat waktu, kami persilahkan kepada Mas Ahmad Nur untuk menyampaikan materinya. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, hamidan wa syakiran lillah, wa musallian wa musalliman ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Yang saya ta'zimi guru kita bersama, Dr. Kiai Haji Abdul Nafis, ya, Abdul Wadud Nafis, yang sangat antusias sekali membina teman-teman UKPK sehingga membuka ruang dialog di tengah-tengah kita berpuasa pada sore hari ini. Dan teman-teman semuanya yang menyimak di dunia maya ini, kata beliau tadi di dunia maya, ya. Ya, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Baik, saya tidak banyak yang ingin saya sampaikan. Ketika membumikan Al-Quran, sebenarnya tidak usah jauh-jauh, cukup kita melihat datang ke Lumajang Manarul Quran. Itu sudah cerminan dari membumikan Al-Quran. Sudah. Nah itu apalagi saya melihat sudah setiap hari, aduh, di YouTube, ya, di Facebook, luar biasa. Itu betul-betul membumikan Al-Quran. Contohnya datang ke Lumajang saja sudah. Baik, saya ingin memulai dari pernyataan Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Beliau mengatakan bahwa Al-Quran itu tidak berbicara. Yang berbicara adalah manusia. Artinya, kalau kita tidak mau memahami, membaca, mencintai, menginterpretasikan Al-Quran, kemudian mengkontekstualisasikan Al-Quran di dalam kehidupan, maka Al-Quran ya akan menjadi bisu, Al-Quran akan menjadi pahatan-pahatan kayu yang tidak bergerak. Oleh karena itulah penting, apalagi warga UKPK, ya harus mencoba mengkontekstualisasikan Al-Quran, membumikan Al-Quran di tengah-tengah kehidupan. Karena Al-Quran, betul kata Kiai tadi, hudal linnas. Namanya hudal linnas kan harus dipahami dan harus diejawantah dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, dari situ saya ingin mencoba, kalau Kiai tadi teoritis banget tadi, Kiai Abdul Wadud tadi, Kiai teoritis tentang Al-Quran tadi. Saya ingin coba praktis saja, karena ini ada dua kata yang sebenarnya perlu kita kaji pada sore hari ini, yaitu Al-Quran dan COVID-19. Nah, saya ingin mencoba mengkontekstualisasikan apa sih sebenarnya secara sosiologis fenomena COVID-19 ini ketika kita lihat dari sudut pandang Al-Quran misalnya. Misalnya kita melihat bahwa wabah yang mewabah sedunia ini, COVID-19 ini sebenarnya kuncinya kan satu. Semua dibikin sibuk dan sebagainya, antisipasi dan sebagainya, ya, dibikin ruwet, ada lockdown dan sebagainya. Sebenarnya satu kuncinya, semua masyarakat ini takut. Takut pada apa? Takut pada kematian. Coba seandainya COVID-19 itu jadi tidak sampai mengarah kepada kematian, misalnya ya hanya batuk selesai. Tidak ada sampai wabah, sampai ada lockdown dan sebagainya. Karena ini dampaknya sangat dahsyat sekali. Jadi batuk, kemudian tidak nyampe 1 jam, setengah jam, kemudian sesak nafas, kemudian mati. Nah, itu yang menyebabkan semua menjadi panik. Nah, ada satu kata yang menarik untuk kita kaji melalui Al-Quran, yaitu kematian. Nah, kalau kita lihat di dalam Al-Quran, ini secara praktis ya, kita mencoba untuk mengkaji, menginterpretasikan, tadi katanya membumikan. Kata maut
di dalam Al-Quran itu terdapat atau diulang sebanyak 50 kali. Jadi kata maut itu, mati di dalam Al-Quran itu diulang sebanyak 50 kali. Nah, kalau salah mohon dikoreksi Kiai Wadud. Nah, kalau tidak percaya Mas Jufri, silakan nanti pulang ke rumahnya, dibuka Al-Quran, dicari ya. Dihitung kata maut ada jumlah berapa di dalam Al-Quran. Nah, jadi ada 50. Ada 50 diulang sebanyak 50 kali kata maut. Dan kata maut yang pertama di dalam Al-Quran yang menarik itu adalah kata maut di dalam Al-Quran yang menarik itu pertama kali di surah Al-Baqarah, kalau tidak salah ayat 19, itu bermakna psikologi kejiwaan manusia. Yaitu apa? Hadarul maut. Jadi manusia itu punya sifat dasar. Apa sifat dasarnya? Takut pada mati. Jadi kita semua takut pada mati. Kalau tidak takut kepada mati, wah kita akan tidak akan jaga jarak, tidak akan cuci tangan, tidak akan pakai masker dan sebagainya. Tapi alhamdulillah di sini yang online tidak ada yang pakai masker ini. Berarti tidak takut mati nih. Ya. Kok ya, suaranya ada apa? Tidak jelas ke saya. Memang dimatikan semua Kiai biar suaranya terfokus gitu ya? Kiai. Ya, Kiai. Oh gitu ya. Iya. Ya, saya lanjut. Nah, jadi ayat yang pertama atau kata maut, mati yang pertama di dalam Al-Quran itu yaitu berbicara tentang psikologi manusia. Yaitu kita semua adalah memiliki rasa takut terhadap mati itu. Nah, namun di Al-Quran kata maut yang terakhir di dalam Al-Quranul Karim itu disebut di surah Al-Mulk. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Setelah itu tidak ada lagi disebut kata maut di dalam Al-Quran. Itu terakhir itu di surah Al-Mulk itu. Nah, artinya di surah Al-Mulk itu berbicara tentang apa? Tentang tanggung jawab moral manusia itu. Bahwa kita sadar kematian dan kehidupan itu milik Allah. Kita hanya satu tanggung jawab kita adalah ahsanu amala. Nah, disitulah di tengah, nah dari konteks inilah di tengah wabah atau COVID-19 atau 19 ini, jadi kita harus berbuat baik dalam segala hal. Insya Allah dengan berbuat baik dalam segala hal, mentaati pemerintah, kemudian kita tidak suudon, tidak menebarkan kebencian, tidak menebarkan berita-berita yang sangat menjudutkan masyarakat, kemudian menggelisahkan masyarakat, membuat panik masyarakat. Nah, itu salah satu ahsanu amanah. Nah, ini sudah secara tidak langsung kita sudah mengejawantah atau menerjemahkan nilai Al-Quran di dalam kehidupan kita. Nah, oleh karena itulah Al-Quran kalau kita coba pahami di dalam kehidupan, maka hidup kita akan tenang. Nah, jadi itu ya. Jadi kalau kita belajar Al-Quran sebenarnya ada 3 kata kunci sebenarnya. Ada teks, ada konteks, ada kontekstualisasi konteks. Nah, ini dalam ilmu tafsir atau yang dulu saya pelajari di UKPK itu namanya hermeneutik ya. Jadi kalau belajar hermeneutik itu ada teks, ada konteks, ada kontekstualisasi konteks. Nah itu sementara yang bisa saya sampaikan. Jadi kaitan dengan Al-Qur'an dan dan Covid di tengah-tengah Covid ini bagaimana kita harus bisa berbuat baik dalam kehidupan ini khususnya di tengah-tengah wabah ini. Insya Allah dengan berbuat baik, nah segala musibah akan diangkat, segala kesusahan akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu sekedar pengantar diskusi, ya tidak melengkapi tetapi hanya sekedar cuitan-cuitan kecil saya yang mungkin bisa menjadi pertimbangan pengantar diskusi pada sore hari ini. Saya kira itu Mas Jufri, terima kasih. Terima kasih Mas. Tepuk tangan dulu untuk kedua pemateri kita. Ya, baik kepada teman-teman yang mulai kita sebenarnya ada hal yang ingin kami tanyakan kepada pemateri sembari modul yang lain terkait dengan kata bumikan ini, Kiai. Jadi
Ini kan kalau kita melihat pernyataan Quraish Shihab, karena saya ini cukup menarik dengan bukunya Quraish Shihab terkait dengan menunjukkan Al-Quran, bahwa Al-Quran itu fi kulli zaman makan. Jadi cara memaknainya pun tergantung bagaimana era yang ada di zamannya. Nah, contoh kalau dulu perempuan dimaknai bahwa tidak boleh keluar rumah, saat ini perempuan berada di rumah masing-masing, gitu ya. Jadi sekarang ini kan kita dihadapkan dengan era modernisasi. Nah, di era modernisasi ini ada tantangan bagi kita. Tantangannya itu ya terkait dengan COVID itu. Tadi sudah dijelaskan terkait dengan kematian yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia atau seluruh dunia. Nah, selain itu mungkin Kiai, tantangan apa yang mungkin akan terjadi kepada kita sebagai umat Islam yang sekarang sudah mulai berpikir-pikir ini, selain tantangan kematian itu? Tadi Gus Wadud menyebutkan ada hal yang basisnya politik, ada ekonomi, ataupun hal-hal yang lain. Apa tantangan terbesar umat Islam yang akan dihadapi ketika era pandemi ini, Yai? Karena kita melihat beberapa tokoh-tokoh Islam, contohnya kemarin sempat booming kiamat tanggal 15 Ramadan gitu ya. Ini apa tantangan sebenarnya yang akan dihadapi oleh kita sebagai umat Islam, lebih khususnya kepada kita sebagai generasi milenial ini, Yai? Monggo disilahkan. Kalau saya melihat bahwa tidak terlalu seruat atau sedahsyat ya berita yang dikabarkan di media sosial. Sebenarnya kuncinya itu tadi, bahwa kita tergantung mau melihatnya dari perspektif yang mana. Jadi kalau kita mau melihat dari perspektif agama, bahwa kejadian apapun ini tidak bisa dilepaskan dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus kembalikan bagaimana kita harus mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mencoba misalnya melihat dari perspektif sains misalnya, perspektif misalnya kedokteran, jadi harus begini dan sebagainya. Kita komparasikan dengan nilai agama itu sendiri. Nah, kalau tadi saya katakan ahsanu amala itu sebenarnya puncak. Jadi puncak dari kehidupan kita itu ahsanu amala sebenarnya, yaitu akhlak-akhlak yang baik atau perbuatan-perbuatan yang baik. Nah, perbuatan yang baik ini menyangkut segala dimensi kehidupan. Misalnya dalam dimensi ekonomi, kita harus berbuat baik. Dimensi politik, kita harus berbuat baik. Dimensi misalnya pendidikan, kita harus berbuat baik. Dimensi komunikasi media, kita di media juga harus berbuat baik dan sebagainya. Harus menebarkan kebaikan-kebaikan. Nah, ini yang sebenarnya perlu kita lakukan bersama. Itu yang pertama. Yang kedua misalnya, saya masuk kepada tantangan ekonomi ya, tentang ekonomi dan berbagai macam tantangan ini yang membuat orang panik dan sebagainya ya, isu-isu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan misalnya. Nah, ada satu sahabat yang bertanya kepada Nabi, "Ya Rasul, ayyul islami khairun?" Islam yang baik, muslim yang baik itu seperti apa? Maka Nabi mengatakan, qala tut'imut ta'am wa taqra'us salama 'ala man arafta wa man lam ta'rif. Kata Nabi, Islam atau muslim yang baik itu yang pertama tut'imut ta'am, memberi makan kepada orang yang lapar. Nah, ini maksud saya adalah di tengah saat ini misalnya ada yang beberapa dampak-dampak yang menimpa atau terjadi kepada masyarakat, misalnya ekonominya yang lemah semakin lemah misalnya, semakin tak terurus misalnya, yang kekurangan semakin kurang dan sebagainya, kita bisa melakukan itu. Itu salah satu muslim yang baik. Tetap akarnya kepada ahsanu amala tadi di surah Al-Mulk tadi. Misalnya yang kedua misalnya, sekarang kan banyak itu menebarkan ini dan sebagainya, ada isu yang tidak bisa kita pertanggungjawabkan, hendaknya kita simpan, tidak perlu dipublikasi. Sekarang kan tidak, ada berita pokoknya sikat, di-share, sikat, di-share. Nah, itulah yang kata Nabi, yaitu kata Nabi adalah menebarkan kedamaian, ya, menebarkan wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif, kepada orang yang dikenal maupun orang yang tak dikenal. Di mana? Di Facebook itu kan tidak semuanya kita kenal. Di media
online kan tidak semua kita kenal. Ini saya walaupun warga UKPK, tapi tidak semua satu persatu yang ada saya kenal. Tetapi tetap kita membangun hubungan yang baik. Wataqra'us salam, menebarkan kedamaian. Nah, yang menjadi problem sekarang adalah tidak di era masyarakat yang kena musibah, justru kita memperuncing musibah itu. Jadi memperparah musibah itu dengan menebarkan ini, menge-share video-video yang di India, termasuk yang di India itu dicambuk. Orang kan takut ini ya. Kan beda konteksnya India dengan Karangasem, dengan Situbondo misalnya. Di Situbondo aman saya. Aman ya. Nggak takut ya? Ya, bukan. Tadi takut. Prinsip dasarnya manusia itu psikologinya takut. Tetapi kita mencoba untuk meredam ketakutan karena ada Allah, Dat yang Maha memberikan perlindungan dan mencukupi semuanya. Katanya yang dulu saya ingat itu Allahul Kafi, Rabbunal Kafi, Qasadnal Kafi, Wajadnal Kafi. Semua Allah mencukupi kebutuhan apa, termasuk rasa takut kita dan sebagainya akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Makanya ini penting ini. Jadi saya berharap kepada semua misalnya masyarakat misalnya terutama kaum cerdik pandai warga UKPK harus mensosialisasikan itu. Jadi menebarkan kedamaian di tengah ini. Minimal masyarakat dihibur ya. Dihibur dengan adanya pandemi, dihiburlah dengan apapun yang bisa menghibur masyarakat sehingga lupa kepada itu. Tetapi tetap harus jaga kesehatan dan kebersihan sebagaimana pemerintah itu menyampaikan dan menyarankan. Nah, ini menurut saya ini problem yang mendasar ya, tantangan yang harus kita lihat di situ. Jadi maraknya pandemi seperti ini masih ada orang yang menimbun beras misalnya, bantuan misalnya dari pemerintah, kemudian kalau bahasa Inggrisnya dicetot ya, bahasa Inggrisnya dicetot sedikit ya. Nah, ini kan sebenarnya memperparah di tengah masyarakat sudah bingung, diperbingung lagi ya. Termasuk hoax tadi itu, bahasa informasi yang tidak jelas di India dipukuli semua itu. Takut orang di rumah itu, saya tidak mau keluar takut pecot katanya. Di sini kan tidak ada polisi pakai pentungan, paling tembak. Ya, nah ya saya kira itu sekedar yang bisa saya sampaikan. Itu saya kira yang perlu juga kita sosialisasikan kepada masyarakat bahwa walaupun kita misalnya pada dasarnya manusia memiliki sifat takut, tetapi takut itu jangan menjadi ini batu sandungan kita untuk kita mengakses atau menjalani kehidupan kita di dunia ini. Saya kira itu. Terima kasih. Dilanjut Gus Badut. Kok tidak didengar? Saya tidak dengar. Tidak didengar ya? Suara belum dibuka. Ada suara. Ya, menurut saya meneruskan apa yang disampaikan oleh Ki Ahmad Nur tadi itu sebenarnya leluhur kita, terutama Wali Songo dan kiai-kiai kita, terutama Ki Hasyim Asy'ari itu dan tokoh-tokoh itu memberikan contoh bagaimana cara membumikan Al-Quran itu paling tidak itu dia melakukan tadarruj, bertahap. Jadi ketika masyarakat itu daerah itu jarang sholat, maka kiai itu tidak marah-marah. Lalu datang orang, kiai saya ini ekonomi seret, terutama COVID-19. Terus istri itu marah-marah. Apa kata kiai itu? Akan saya berikan amalan. Wah, ya kiai apa amalannya? Baca salawat 3 kali. Waduh senang, salawatnya 3, tapi syaratnya dibaca setelah sholat. Nah itu kan, gimana? Itu komunikasinya sangat enak gitulah. Jadi kiai sebenarnya bilang kamu harus sholat, nggak begitu. Tapi ini kamu diberikan amalan sholawat, gampang sholawatnya cuma 3 kali. Syaratnya itu yang berat harus sholat dulu lah. Itu bagaimana membumikan itu sangat komunikatif sekali. Gitu lah. Kemudian datang seorang penyanyi datang, kiai saya ingin melaksanakan sama dengan baik, nggak apa-apa. Tapi kamu tuh tetap nyanyi, tapi lagu-lagunya lagu-lagu religius dan nutupin aurat. Tetap aja pada akhirnya dia lalu dengan lagunya sendiri berhenti juga dia berperilaku menyimpang, gitulah. Itu kemudian datang seorang kaya yang sakit. Apa katanya? Kiai saya ini sakit-sakitan bagaimana? Kamu ini harus membersihkan diri. Apa? Membersihkan dengan harta.
Akhirnya apa? Disungurkan atas mereka suruh zakat, dia sakit karena dia nggak zakat. Nah itu komunikasi yang digunakan. Nah itu cara membumikan ajaran, membumikan Al-Quran. Kemudian yang kedua yang dilakukan itu adalah tematik ya. Jadi tidak semua harus diajarkan. Oh sekarang konteks bertetangga. Lalu itu yang ditekankan dulu bagaimana tetangga yang baik. Kemudian bagaimana konteks berkeluarga. Suami istri, anak dan orang tua itu yang ditekankan lebih dulu. Tidak ini. Kemudian omanya ini berkenaan dengan masalah bisnis, bagaimana bisnis itu sesuai dengan fikih muamalah. Itu jadi tematik gitu. Tetapi tadi itu melibatkan. Nah, kemudian yang paling penting ini tokoh-tokoh agama, terutama kiai-kiai ini pada saat ini tidak cukup dia itu memahami teoritik seperti yang dipahami, seperti yang dijelaskan tadi oleh Kiai Ahmad Nur. Tapi dia tidak salah pentingnya, dia itu juga memahami tentang sosiologi, juga praktisi. Bagaimana ketika bicara tentang keadilan, konsep yang ditawarkan Al-Quran, bagaimana itu analisis dari pendekatan sosiologi, bagaimana praktek di lapangan, itu jadi membumi. Contoh sederhana, kita turunnya ayat tentang minum-minuman keras, itu kan 4 tahap. Pertama kali hanya menjelaskan bahwa ada orang yang mempunyai harta itu dipakai untuk kebaikan, untuk keburukan. Kemudian setelah itu dijelaskan bahwa Homer itu ada baiknya tapi lebih banyak buruknya. Yang ketiga apa? Tidak boleh minum kecuali waktu mendekati waktu sholat. Kemudian yang terakhir baru tidak boleh sama sekali. Artinya apa? Ajaran Al-Quran ini dalam bahasanya Kiai Ahmad Nur tadi itu tidak ada teks yang tidak membumi, tapi teks itu dipraktekkan dalam dunia nyata. Nah, yang bisa praktekkan pada dunia nyata ini ya kiai modern kayak Kiai Ahmad Nur ini memahami teks dengan bagus, memahami apa ilmu tafsir dengan bagus, memahami pada ulama tafsir dan memahami tentang ilmu sosiologi, kemudian memahami tentang sosiologi masyarakat di lapangan dan kemudian dia itu menjadi sebagai pelaksana di lapangan. Itu baru mempraktekkan atau menjadi membumi. Nah, yang lebih menarik pada akhir-akhir ini banyak orang yang menyerukan kembali kepada Al-Quran. Tapi pemahaman mereka adalah pemahaman kembali kepada terjemahan Al-Quran. Jadi mereka baca ayat, baca terjemahannya, ayat ini begini. Nah, akhirnya mereka ini dia tidak tahu ilmu nahu, tidak tahu ilmu syarat, tidak tahu ilmu balaghah, dia tidak tahu ilmu mantik, tidak tahu ilmu usul. Akhirnya mereka memahami teks itu yang lebih parah daripada paham zahiri karena mereka tidak paham. Nah, namun satu sisi ada kelompok mereka itu yang mereka itu belum ngerti ilmu tafsir, belum ngerti ilmu apa Quran, lalu banyak termakan ilmu hermeneutik. Tidak imbang antara ilmu Quran dan ilmu hermeneutik. Akhirnya apa? Menafsir Al-Quran dengan sebebas-bebasnya, tidak terikat dengan ilmu-ilmu tafsir. Itu yang juga satu sisi gitu. Nah, menurut saya tipologi yang ideal itu ya kiai kita ini. Beliau ini adalah paham tafsir dengan bagus karena beliau itu ngaji tafsir, ngaji ilmu tafsir, ngaji usul, ngaji balaghah, ngaji nahwu, tapi beliau itu juga sudah paham banyak tentang hermeneutik dan diperkuat dengan ilmu sosial ini. Dan waktu yang sama beliau ini adalah praktisi mulai dari kalangan kiai kelas tinggi sampai kalangan di bawah. Bahasa saya mulai dari qori sampai qora. Jadi beliau paham bagaimana dunia qori, bagaimana dunia qora. Nah, bagaimana dia itu mengajarkan, mempraktekkan, membumikan Al-Quran pada kelompok qori, tapi bagaimana mengkomunikasikan Al-Quran pada kelompok qora, itu tidak gampang itu, dan itu perlu turun di lapangan. Jadi menurut saya sahabat-sahabat UKPK ini akan melakukan satu hal yang nyata, mampu membumikan Al-Quran. Ya, contoh konkretnya kembalilah kepada Kiai Ahmad Nur, ya Gus Aab dan yang lain-lain. Beliau ini adalah menurut saya ini secara teoritis tentang Al-Quran sudah paham, kemudian hermeneutik sudah dipelajari di UKPK, kemudian sosiologi dipelajari walaupun tidak mendalam, beda dengan Kiai Ahmad Nur, dan tidak kalah penting yang terakhir bagaimana betul-betul berkomunikasi dengan masyarakat. Dan ini perlu waktu yang lama, perlu jam terbang yang panjang. Ya, itulah mungkin tambahan dari saya. Kalau ditanya dengan COVID-19 ini, ya bagaimana kita, apa yang bisa kita lakukan? Oh, sekarang ini yang ditekan tentang konsep zakat. Bagaimana orang kaya itu konsep zakat? Maka saya bicara tentang takjilul zakat. Ketika Kiai Ma'ruf Amin itu menyatakan zakat banyak ditentang, justru saya bilang
madhab yang masyhur itu takjil juga diperbolehkan. Hanya Zahiri dan Imam dan madhab Maliki yang tidak memperbolehkan. Hanafi, Syafi'i dan Hambali memperbolehkan. Justru yang menyatakan nggak boleh itu yang nggak paham tentang fikih, saya bilang. Agak keras saja saya menyatakan itu. Itu untuk apa? Untuk membumikan konteks zakat di dalam Al-Quran dalam konteks COVID-19 itulah. Konteks keadilan bagaimana konteks sekarang dalam kondisi COVID-19 ini, terutama kiai-kiai gitu ya. Kan paling susah sekarang ini kiai, undangan tidak ada, bahkan tamu nggak boleh datang. Gitu ya. Berdampak. Iya, kira-kira begitulah. Itulah mungkin tambahan dari saya kembali lagi kepada moderator atau tambahan dari Kiai Ahmad Nur itu, persilahkan. Ya, seperti katanya Syekh Syukurdawi dan juga katanya Syekh Ali Al-Sya'rawi, Al-Qur'anu salihun likulli zamanin wa makan. Artinya katanya Syekh Quraysh Shihab itu mampu menafsirkan Al-Qur'an itu sesuai dengan konteks, sesuai dengan kondisi, sesuai dengan situasi, tapi tetap berpegang teguh kepada ilmu Al-Qur'an yang tidak menyimpang. Maka karena itu menurut saya harus paham ilmu Al-Qur'an, harus paham sosiologi, harus paham realitas masyarakat. Dan ini tidak lepas yang dimiliki oleh kiai kita adalah Kiai Ahmad Nur itu. Menurut saya begitu. Saya teman dari sejawat Gus Ahmad Nur di Universitas Airlangga untuk mengambil program S3, program doktoral. Nah, ini ketika pemerintah misalnya sudah berupaya sedemikian mungkin untuk mengantisipasi misalnya penyebaran atau memutus mata rantai penyebaran COVID ini, ya kita harus taati karena ini sudah ada protokol-protokol dari kesehatan. Ya, namun kita harus juga menyesuaikan, misalnya menyesuaikan dengan beberapa konteks-konteks tertentu di daerah kita. Tentunya di daerah saya tidak sama dengan di daerah Pak Zike di Padang, di daerah Gus Wadud, di daerah Mas Jufri, tidak sama. Nah ini kita boleh melakukannya, tetapi kita harus bisa berpikir kan, sudah bisa melihatnya. Bagaimana? Ini aman tidak misalnya? Apa yang saya lakukan ketika saya keluar rumah aman tidak? Nah ketika aman dan masih dalam apa tata tertib yaitu prosedur kesehatan, ya saya kira tidak masalah. Jadi kita selaku warga juga harus taat kepada pemerintah dan juga kita harus semakin yakin bahwa ada kekuatan Allah yang lebih dahsyat dari kekuatan segalanya. Karena kita adalah orang beragama dan warga bernegara. Saya kira itu yang pertama. Yang kedua saya nambah, untuk misalnya mempublikasikan atau mensosialisasikan atau membumikan Al-Quran, terutama di tengah-tengah ini, bagaimana kita memahami Al-Quran dalam konteks wabah COVID dan sebagainya, itu sebenarnya kalau kita mau melihat sebagaimana tadi disampaikan oleh Gus Wadud, jadi para ulama-ulama terdahulu, para wali-wali songo, itu sebenarnya beliau sudah sosiolog beliau. Walaupun beliau tidak pernah belajar ilmu sosiologi, tapi apa yang dilakukan beliau sudah sangat sosiolog sekali, sangat sosiologis sekali. Misalnya contoh yang paling nyata misalnya. Kita sekarang banyak sebenarnya mempraktekkan atau menggunakan istilah yang dikembangkan oleh tradisi-tradisi lama, seperti puasa misalnya. Jadi pertama Wali Songo Sunan-Sunan misalnya masuk ke bumi Nusantara ini, itu menemukan satu paham keagamaan yaitu agama Kapitayan yang dianut oleh masyarakat di Nusantara. Ada Hindu Buddha tapi sebagian di kalangan kerajaan. Yang paling masyhur dan paling banyak dilakukan itu adalah Kapitayan. Di Kapitayan ini ada yang terkenal namanya istilah upawasa, yaitu menahan makan dan minum. Istilah upawasa. Nah, istilah upawasa ini tidak dibuang oleh Wali Songo, tidak diganti dengan saum, tidak, tetapi tetap sampai sekarang lebih akrab puasa. Itu berasal dari istilah Sangsakerta, bahasa nenek moyang kita, bukan bahasa Hindu, tapi bahasa nenek moyang kita, bahasa Jawa kuno itu dalam sejarah, itu namanya bahasa Sangkerta yang bermakna upawasa, menahan lapar dan menahan
Sehingga sampai sekarang yang lebih akrab di masyarakat di Nusantara ini, khususnya di kampung saya, tidak saum, tidak kenal orang saum. Kau saum, apa saum? Tidak kenal. Pasah, kalau orang Madura, pasah, pasah. Kalau orang Jawa, poso, poso. Itu upawasa menegakkan dan tidak dihilangkan. Misalnya data, kemudian ada praktek dari Kapitayan, namanya sembahyang. Menyembah Sang Yang Toyo, sesuatu yang tak tampak di permukaan tapi memiliki kekuatan. Nah, itu tidak dihilangkan, diganti dengan sholat, katanya tidak. Tetapi tetap sampai sekarang kita terkenal masih akrab dalam istilah sembahyang. Kemudian dalam istilah orang Madura, apejeng. Nah, ini akrab ini. Ini sebenarnya Wali-Wali Songo itu sudah sangat sosiolog banget. Jadi interpretasinya sosiologis itu, dakwahnya dakwah sosiologis. Nah kalau kita ingin melihat praktiknya, ya lihatlah kiai-kiai kita, lihatlah ulama-ulama kita, lihatlah Wali Songo. Yang itu secara praktis sudah menunjukkan kepada kita. Tidak dibuang, tetapi isinya Islam diinterpretasikan, dimasukkan, diinternalisasi ke dalam nilai kebudayaan. Saya kira itu, monggo yang lain. Ini karena UKAM. Ya, terima kasih. Ya, gini Gus, satu lagi Gus. Ya, terima kasih. Dalam suasana COVID-19 ini ada sifatnya kita kontak pribadi, ada kontak dengan masyarakat, ada kontak dengan negara, dan kontak dengan agama. Itu yang ingin saya. Dalam konteks pribadi, dalam konteks sekarang ini COVID-19 yang sebagian daerah itu merah, terutama daerah saya di Lumajang ini, yang jumlahnya itu banyak dan setiap kecamatan itu ada yang terinfeksi sehingga merah semua kecamatan ini, maka yang kita lakukan, apa yang kita lakukan? Nah, kalau saya misalnya kalangan akademisi, maka di tengah-tengah ini kita ya banyak menulis, kan banyak di rumah, otomatis kita banyak menulis, banyak mengkaji, kita nulis. Yang kedua yang kita lakukan, mungkin kita dakwah online, ya kita menggiatkan Facebook, Twitter, Instagram, dan yang saya lagi baru menggeluti ini Zoom, hampir setiap hari dia dialog online gitu. Itu untuk saya memanfaatkan kondisi yang tidak boleh keluaran ini. Nah, konteks kemudian dengan masyarakat kita ini, bagaimana kita memberikan pemahaman masyarakat pada sekitar, bagaimana mereka itu bisa memanfaatkan waktu yang sempit ini, yang sulit ini, misalnya dengan pedagang-pedagang sekitar kita. Maka saya mengajarkan pada mereka bagaimana mereka bisnis online. Bagaimana mereka ada grup WA tetangga itu, ada grup dengan tetangga. Maka mereka kalau mau beli ikan, bilang di grup WA itu diantarkan ikannya. Kalau mau beli sayur, di grup itu diantarkan sayurannya. Jadi itu bagaimana beri pemahaman teknologi online ini kepada masyarakat sekitar saya. Nah, begitupun pemahaman keagamaan, bagaimana kita membuka dialog WA. Nah, dengan masyarakat kan hampir semua orang punya WA. Kita setiap ada masalah-masalah di masyarakat persilakan mengadu di grup itu. Saya diberikan pemahaman oleh saya sesuai dari kemampuan dan informasi terkini saya sampaikan dengan bacaan-bacaan. Nah, kemudian dengan akademisi, ya otomatis saya itu lagi gencar-gencarnya menggunakan Zoom ini. Dan saya bukan lafaz, bukan sombong, saya bayar, saya pakai Zoom yang bayar. Sehingga tidak terganggu dengan panjang lebar gitu, saya menggunakan Zoom yang bayar. Kenapa? Ini bagian daripada usaha saya dengan masyarakat berkenaan dengan COVID-19 gitu ya. Kemudian yang ketiga dengan pemerintah. Kita berusaha menaati dengan pemerintah selama pemerintah itu tidak bertentangan dengan agama. Contoh, kita larangan mengadakan sholat Jumat daerah merah. Di Kecamatan Pondok saya yang baru ini yang terinfeksi itu sebanyak 3 orang. Bahkan dalam satu desa Kotornon juga ada yang terinfeksi. Nah, bagaimana kita mentaati? Saya tidak mengadakan sholat Jumat di masjid saya. Dan saya berikan pemahaman bahwa boleh kita meninggalkan sholat Jumat ini kalau dalam kondisi darurat. Hujan saja itu hadisnya sahih. Riwayatkan Imam Muslim boleh meninggalkan sholat Jumat karena takut becek. Apalagi ini menurut dokter yang mukmin itu boleh meninggalkan kondisi darurat. Dan itu diperkuat oleh fatwa Majelis Ulama Indonesia dengan 3 opsi. Yang pertama, kalau daerah itu sudah daerah merah boleh meninggalkan. Bukan tidak boleh sholat Jumat, tapi boleh meninggalkan sholat Jumat. Nah, itu kita mengikut yang itu. Kemudian saya ikut kembali kepada fatwa resmi Al-Azhar, karena saya juga mengikuti fatwa-fatwa
Al-Azhar karena saya bergabung di Facebooknya itu. Karena saya punya anak 2 di masjid, jadi saya akan mengikuti. Dan juga Arab Saudi, saya ini punya grup yang nama Al-Janadariyah. Karena pada 2018 saya menghadiri konferensi internasional kebudayaan di Arab Saudi, dan saya ketemu dengan Raja Salman pada waktu itu saya bersambung. Jadi apa yang terkini di Arab Saudi berkenaan dengan Masjidil Haram terutama saya mengikuti setiap hari. Nah, itu berkenaan dengan. Nah, kemudian keagamaan kita ini, saya ingin menyatakan sekarang terjadi yang namanya imigrasi keagamaan ke dunia online. Ini yang saya lakukan. Ya ini kalau Kiai Ahmad Nur itu di Situbondo ada istighosah online, kira-kira begitu. Jadi, itu merupakan ini. Kemudian kita mengadakan misalnya pengajian online untuk pemahaman. Itu namanya, nah itu keagamaan kita. Nah itu yang terjadi. Kemudian yang paling akhir berkenaan dengan pertanyaan Mas Zika itu, ingin saya menyampaikan begini. Hadis yang sahih, kalau meninggalkan sholat Jumat 3 kali itu tasahulan, karena dia tidak peduli karena enteng, maka dia akan dihukumin itu munafik. Nah, tetapi yang kita lakukan di sini, daerah-daerah merah, terutama daerah saya ini, itu menurut kondisi ini dia tidak bisa melaksanakan sholat Jumat. Karena fatwa MUI menyatakan daerah-daerah yang memang merah, yang dikhawatirkan penduduknya itu nanti tertular oleh virus COVID-19, virus corona atau COVID-19, itu boleh meninggalkan sholat yang mengundang kerumunan, yakni sholat Jumat, sholat jamaah, sholat tarawih. Nah, maka kami itu tidak melakukan itu. Bukan tasahulan, tapi kita juga kembali kepada syarat juga. Kenapa saya menerima? Karena saya itu baca kitab yang dikarang oleh Imam Ibn Hajar dalam kitabnya Badrut Ta'un. Singkat cerita ini dulu pada tahun 15 Hijriah itu, waktu Syria itu dipimpin oleh Mu'ad bin Jabal, dan sebelumnya itu saya lupa nama sebelumnya itu, di situ terjadi wabah. Ternyata mereka itu, karena mereka itu berdoa bersama, justru wabahnya tambah banyak. Lalu kemudian diganti oleh Amr bin As. Amr bin As menyatakan, wabah ta'un ini bagaikan api. Maka bagaimana cara memadamkannya? Maka tempat yang tidak terbakar harus dipisah dengan yang sudah terbakar. Kalau menyentuh akan terbakar. Itu mengilustrasikan apa yang terjadi. Maka Amr bin As merintahkan semua penduduk ini memisahkan diri, anak dengan orang tua memisahkan diri, diam di gunung-gunung. Ternyata tak lama kemudian wabah ini teratasi dan terhenti. Nah, saya mengambil hasil ini, ternyata ini hampir sama kondisinya. Bagaimana menyelesaikan wabah COVID-19 ini, di antaranya adalah bagaimana supaya tidak bersentuhan satu sama lain. Nah, di antaranya penyebab bersentuhannya adalah melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Itu maka karena itu saya berpikir bahwa kita boleh meninggalkan sholat Jumat, tapi dengan catatan memang daerah yang tidak bisa melaksanakan sholat Jumat karena sudah daerah merah. Itu yang pertama. Yang kedua, ada yang lucu. Pemahamannya orang itu tidak boleh sholat Jumat, datang ke masjid tapi nggak Jumat, tapi sholat duhur. Itu kan yang lucu gitu ya. Ini terjadi di daerah saya. Jadi dia itu pemahamannya nggak boleh Jumat. Bukan pemahamannya kita tidak boleh melakukan kerumunan yang berpotensi menularkan virus itu. Nah, itu jadi kata kunci, Mas Zika. Jadi kalau memang daerah sampean seperti kayak daerah saya di Kotornon ini, ya saya tidak melaksanakan sholat Jumat, bukan saya tasahulan, tapi saya melaksanakan arahan dari fatwa MUI, melakukan arahan dari fatwa Al-Azhar dan fatwa Arab Saudi dan fatwa di. Nah, mungkin beda, kayak di daerah di Syarifuddin, di pondok mertua saya, itu daerah aman. Sholat Jumat nggak ada masalah, tarawih nggak ada masalah. Kemudian mungkin di rumahnya Kiai Ahmad Nur juga begitu, yaitu kondisi aman. Jumat harus berjalan, tarawih harus berjalan gitu. Dan itu arahan daripada pengurus besar Nahdlatul Ulama juga begitu. Harus dipetakan sampai di tingkat ranting, di tingkat desa. Mungkin itu penjelasan dari saya singkat dari pertanyaan dari Terima kasih, Gus. saudara. Baik, terima kasih. Mungkin begitu.